Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya. Nih Pak Bambang, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal kita akan mendiskusikan beberapa hal nih. Yang pertama terkait tentang rubrik penilaian nih. Nah, pada coaching kali ini saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian yang kedua adalah apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Selanjutnya, bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Selanjutnya, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bagaimana nih Pak Bambang? Siap untuk ini? Iya. Siap. Baik Pak Bambang, sebelum Pak Bambang melakukan coaching nih, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya baik Pak Bambang, siap ya? Oke, siap bro. Yang pertama nih, ketika melakukan coaching nih, Pak Bambang akan mengembangkan kompetensi apa? Oke, betul. Jadi bro, segini dalam kegiatan coaching saya itu kompetensi yang saya kembangkan adalah yang pertama adalah presensinya, kemudian bagaimana mendengarkan atlet, kemudian bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bagaimana pertanyaan dan mendengarkan itu dengan rasa. Seperti yang akan saya kembangkan. Baik, selanjutnya pertanyaan saya. Nah, bagian mana nih nanti yang Pak Bambang inginkan untuk saya amati? Di dalam coaching itu mungkin yang perlu Ibu amati ya, itu bagaimana membuat pertanyaan berbobot gitu. Membuat pertanyaan Iya. berbobot ya, keterampilan dengan membuat pertanyaan berbobot. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana penilaian Pak Bambang sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yang dari Pak Bambang kan memilih pertanyaan berbobot nih. Nah, menurut Pak Bambang bagaimana ini? Dalam membuat pertanyaan berbobot ya tentunya penilaian-penilaian tentunya saya akan gali dan lihat di situ adalah bagaimana pertanyaan itu mampu membawa si coach ini mengungkapkan permasalahan-permasalahannya dengan benar, dengan terperinci, kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu bisa dimengerti oleh si coach ini. Tentunya itu yang menjadi bagian penilaian sih dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, Pak Bambang. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih. Dari kegiatan Pak Bambang nih, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Dalam coaching itu sendiri Bu, sebenarnya yang saya harapkan adalah bagaimana kemampuan coach saya itu tergali sepenuhnya, kemudian bagaimana terkait dengan kompetensi yang saya harapkan Ibu amati adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya itu kepada si coach itu betul-betul berbobot. Itu yang menjadi harapan saya. Seperti itu Pak Bambang ya. Betul Baik. sekali. Baik Pak Bambang, itu adalah pertanyaan saya untuk Pak Bambang. Saya persilakan kepada Pak Bambang untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, mari. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Dedi. Gimana kabar nih Pak Dedi? Sedikit sakit ini Pak. Aduh, suaranya agak apa serak-serak. Tapi hari ini sehat sudah. Alhamdulillah sih. Mudah-mudahan ini sehat terus ini Pak, karena kondisi badan lagi tidak fit ini Pak. Oke, semangat tapi Ya, tetap semangat ya Pak ya. ya. Oh iya, Pak Dedi datang di sini mungkin Ya. ya. Ya, saya ingin mau apa? Bisa minta waktunya Pak Bambang? Oh iya Pak Dedi. Saya mau bercerita nih sama Pak Bambang. Kalau ada waktunya Pak Bambang, saya berharap Bapak bisa mendengarkan apa yang saya ingin ceritakan. Insya Allah kebetulan ada kegiatan lain Pak. Jadi boleh. Aman aja, nggak ada jam pelajaran. Aman. Baik, begini Pak Bambang, akhir-akhir ini saya ngerasa kok kayak lesu ya untuk mengajar di dalam kelas ini Pak. Jadi selama akhir-akhir ini Pak Dedi merasakan bahwa tidak semangat. Ya, tidak semangat dan kayak kurang gairah lah gitu untuk mengajar di dalam kelas. Jadi dalam hal seperti itu apakah Pak Dedi kurang sehat gimana atau gimana? Jadi memang kemarin saya sempat seminggu yang lalu sempat sakit dan bahkan saya ke
puskesmas untuk pergi berobat gitu. Ternyata setelah saya pergi ke puskesmas, saya didiagnosis radang tenggorokan, sehingga saya ngerasa masih kurang fit lah gitu untuk ini. Pak Dedinya sendiri udah minta surat keterangan dokter atau gimana? Kemarin sempat minta, cuman saya pikir-pikir lagi kasihan ini kalau saya minta keterangan dokter kan berarti nggak mau saya cuti sakit, istirahat. Terus bagaimana dengan anak-anak bimbingan saya di satu kelas, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke. Jadi Pak Dedi sendiri nih rekan-rekan guru di sekolah tahu bahwa Pak Dedi kurang sehat? Tidak tahu Pak. Oh, jadi Pak Dedi nggak tahu, Iya. temannya nggak tahu Cuman ya? iya memang saya komunikasinya langsung sama kepala sekolah. Oh, jadi Pak Dedi sudah sampaikan ke kepala sekolah? Sudah. Respon kepala sekolah sendiri gimana tuh? Respon kepala sekolah, kalau misalnya katanya sakit nggak apa-apa, izin aja. Kemudian saya bilang bertanya begini, Bu, bagaimana saya dengan kegiatan belajar mengajar saya, kemudian bagaimana dengan anak bimbingan saya yang rencananya mau ikut lomba itu, Pak. Oh, Sudah saya jadi Pak Dedi sendiri nih yang dipikirkan terkait dengan siswanya. Iya. Tapi yang ada lomba tadi ya, sekolah nggak Iya. sedengar. Nah, yang dipikirkan Pak Dedi apakah pembelajaran di kelas ini atau ke lombanya sebenarnya? Kekhawatiran Pak Dedi sendiri. Iya, saya gimana ya? Khawatir sebenarnya, dua-duanya saya khawatir. Dua-duanya. Iya, kenapa saya bilang terakhir minggu yang lalu ada kejadian di kelas yang saya ajar, kemudian di situ ada didapat sama guru BK tidak masuk di dalam kelas bolos. Itu yang khawatir Di saya. pelajarannya Pak Dedi sendiri? Iya, karena saya lagi Atau anak walinya nih? anak wali saya. Kemudian untuk yang lomba ini deadline-nya itu September ini, Pak. Jadi saya khawatir apa ya, satu KBM sendiri tidak berjalan, ya pembimbingan ini juga tidak berjalan. Di sekolahnya Pak Dedi sendiri apakah ada yang untuk piket atau gimana? Ada. Tidak. Tapi biasanya kalau guru-guru nah hadir nih, biasanya apakah guru piket mengganti atau enggak? Kalau guru tidak hadir, Pak ya. Iya betul. Kalau guru tidak hadir memang sesuai dengan instruksi kepala sekolah. Memang tugasnya adalah katanya pertama izin sama menyampaikan, bukan izin ya, menyampaikan kepada guru piket, atau bisa juga katanya menyampaikan kepada guru sejawat yang satu mata pelajaran, atau alternatif yang terakhir itu dengan cara menghubungi guru bimbingan konselingnya. Kepala sekolah pernah menyampaikan itu. Nah, kalau sudah disampaikan seperti itu dan Pak Dedi merasa tidak nyaman ke sekolah dan kondisi kesehatannya, Iya. Kenapa kira-kira Pak Dedi nggak sampaikan hal yang sama seperti apa yang disampaikan di website? Apa ya, saya malu sih mau menyampaikan itu. Oh, malu. Ya takut merepotkan orang. Tapi merepotkan dalam situasi seperti itu yang Pak Dedi rasakan setelah memaksakan kan anak tidak maksimal gitu, iya, gitu betul. ya. Ya artinya di situ saya ngerasa ya kayak kurang maksimal juga Tidak kan. maksimal. Nah, selain dari pembelajaran atau KBM di kelas Pak Dedi yang khawatirkan itu dan saya dengar tadi yang lomba ya. Ya. Selain kalau boleh tahu lomba apa sih Pak Dedi? Lomba ini Pak, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Penting ya Olimpiade. Iya, jadi penting sekali karena Dan lainnya di September. deadline-nya September ini kan sementara masih proses bimbingan Pak, kemudian sementara anak-anak harus turun ke lapangan penelitian, saya tidak bisa mendampingi karena kondisi kesehatan saya yang tidak sehat gitu. Selain Pak Dedi yang menangani anak itu, adakah yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Pak Dedi sendiri. Iya. Jadi Pak Dedi merasa bahwa dalam kondisi tidak sehat itu berpikiran KBM-nya anak-anak terlantarkan dengan, Iya, dengan kejadian yang kemarin ya yang terkait dengan pendapatan siswanya yang tidak bolos lah pada bolos saat ya, pada saat itu. guru yang lain masuk. Saya dapat laporan dari guru itu bilang enaknya Pak Dedi ini tidak ada di tempat katanya. Oh jadi Pak Dedinya yang dihubungi. Iya, saya dihubungi karena sebagai wali kelasnya kan. Betul. Sementara saya kondisinya lagi tidak di sekolah, tidak sehat. Iya. Tapi yang kan gini, kepala sekolah kan sudah tahu nih. Ya, Paslon sudah tahu. Sudah tahu. Pernahkah atau adakah kepala sekolah menyampaikan ke teman sejawatnya Pak Dedi? Enggak.
Saya tidak tahu sih Pak. Anda tahu. Iya. Jadi Pak Saya Dedi tidak pernah tanya juga ke kepala sekolah. Nah, kira-kira perasaannya Pak Dedi sendiri pada saat mengajar nih yang ke dalam keadaan tidak fix, Iya. apa sih yang dirasakan Pak Dedi? Tidak maksimal Pak. Yang maksimal Iya, itu? karena saya datang ke kelas itu dalam kondisi memang tidak fit, suara agak berat gitu kan, karena memang kondisi lagi flu batuk, sehingga saya merasa kurang maksimal. Ya, Nah, dari sisi tidak maksimalnya itu apakah dalam penyampaian materinya kah ataukah apanya nih? kira-kira? dalam menyampaikan materi karena akhirnya dampaknya nih Pak, kan dampaknya karena kondisi memang tidak fit, persiapan untuk mengajar saya tidak maksimal, kadang mengajar hanya datang untuk memenuhi absensi saja, sehingga saya merasa masih harus apa ya, harus banyak ini sih, istirahat karena ketidakmaksimalan itu tadi. Ini ya Pak Dedi, kalau misalkan dalam keadaan tidak maksimal, Ya. perangkat pembelajaran Pak Dedi sendiri, seperti, kalau boleh tahu ya, rancangannya seperti apa sih sampai merasa tidak maksimal? Untuk Biasanya kan kalau guru nih ya dalam keadaan tidak dalam keadaan tidak sehat ya. seperti itu, tetapi dengan karena metode pembelajaran yang sudah dirancang dengan bagus, Betul. tentunya ada dampaknya. Yang saya mau tanya nih, Pak Dedi, rancangan pembelajarannya yang dibuat dalam keadaan tidak fit itu seperti apa sih? jadi kalau misalnya dalam keadaan tidak fit, memang saya sudah pernah membuat Pak Bambang rencana pembelajaran yang dengan menggunakan flip itu Pak. Ya, jadi kalau misalnya nanti saya tidak hadir, kemudian saya menyediakan media yang lain untuk membantu siswa saya. Nah, kalau responnya siswa sendiri gimana? Pada saat Pak Dedi dalam mengajar dalam kondisi tidak fix nih? Pada saat saya mengajar sedang iya, tidak betul. fit, tidak fit gitu ya. Responnya kira-kira anak-anak yang Bapak Anak-anak amati jadi sendiri? ini Pak, saya perhatikan di dalam kelas itu jadi suasananya lagi kayak tidak hidup. Gitu. Ya, suasana kelasnya jadi monoton. Dibandingkan sebelum Pak Dedi Dibandingkan dalam sebelumnya. kondisi seperti Betul. itu. Kenapa? Karena anak-anak berharap kan ada ada timbal balik antara guru dan siswa. Nah, ternyata pada saat kemarin saya mengajar itu anak-anak ngerasa yang terjadi hanya satu arah. Pak Dedi menyampaikan dan saya berusaha untuk keluar cepat-cepat gitu. Karena memang kondisi tidak fit. Anak-anak respon nggak? Kalau misalkan Pak Dedi dalam keadaan tidak fix nih? Respon bilang Pak, Bapak lagi katanya mereka Bapak lagi tidak sehat Kak, gitu. Ya, Nah, kalau dalam siswanya merespon seperti itu dan menyampaikan, Bapak sendiri meresponnya anak-anak itu gimana? Iya, Pak, saya masa meresponnya langsung ke anak-anak itu. Saya bilang, ya enggak apa-apa. Saya bilang, cuman Bapak mohon maaf suaranya agak pelankan, atau sesekali Bapak duduk istirahat supaya untuk menenangkan supaya suara saya tidak terlalu banyak berbicara. Karena ini dampaknya terhadap. Nah, Pak Dedi berbicara mengenai pembelajaran di kelas ini. Ya. Tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan Iya. kita capai. Nah, tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu dalam hasil pembelajaran di hari itu tercapai enggak? Yang pada saat saya tidak fit itu ya, betul. tercapai sih Pak, Tercapai. tapi kurang maksimal. Jadi yang menganggap Pak Dedi ini yang maksimalnya adalah perasaannya aja Iya. ya, tapi tujuan pembelajaran tercapai penuh. Ya, kalau tujuan pembelajaran tercapai dengan penuh, tetapi esensi dari pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak kurang maksimal. Sebelumnya Pak Dedi pernah nggak mengalami hal seperti itu? Baru sih Pak, baru kali ini. Tapi sebelumnya Sebelumnya ya alhamdulillah sehat-sehat saja, artinya saya bisa full maksimal memberikan bimbingan, memberikan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Oke, itu kan terkait dengan pembelajaran. Respon sendiri terhadap anak-anak yang Bapak latih itu dalam kegiatan lomba ya tentunya tentu Bapak hadapi di hari itu juga. Iya betul. Nah, mereka tahu nggak juga kalau Pak Dedinya dalam kondisi mereka tahu juga Pak. gitu. Iya, mereka tahu juga kalau kondisi saya lagi memang tidak fit. Emang latihannya itu setiap hari atau Tidak sih Pak, tidak tiap hari. jadi pada hari yang tidak Pak Dedi dalam kondisi fix itu melatih atau tidak? Saya memohon izin kepada anak tersebut, kepada bimbingan saya bilang hari ini saya tidak tidak bisa membimbing secara langsung karena kondisi lagi tidak fit.
Itu. Iya. Nah, kalau misalkan Pak Dedi ini ya merasa tidak fix dan mengupayakan terus untuk melakukan pembimbingan dan kemudian Iya. mengajar dan tidak maksimal, nah kira-kira tentu nih ada dalam pikiran Pak Dedi, Iya. kalau saya ini dalam kondisi kurang sehat, apa kira-kira yang dipikirkan Pak Dedi sih sebenarnya? Tentu mencari solusi seperti apa sih? Saya sih sebenarnya begini, berharap ketika ini kondisi saya lagi tidak fit ini betul. ya. Pertama saya harus menyediakan apa namanya nih pembelajaran yang perangkat pembelajaran atau media lah ya, yang mana kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan, jadi seperti sakit kah atau lagi sedang dinas luar kah atau lain sebagainya. Iya. Itu harapan saya yang pertama. Jadi saya menyediakan perangkat pembelajaran atau media pembelajaran yang alternatif seperti itu. Terus yang kedua saya juga berharap pada saat proses KBM ini saya berkomunikasi dengan guru pikir. Nah, kalau misalkan Pak Dedi ini sudah memikirkan, merancang bahwa ketika dalam kondisi tidak maksimal atau dalam kondisi tidak sehat ya, atau dalam keadaan dinas luar, tentunya Pak Dedi tadi ungkapkan bahwa merancang pembelajaran atau metode atau persiapan pembelajaran untuk ketidakhadirannya Pak Dedi, dan yang kedua mengungkapkan atau mengonfirmasikan kepada guru pikir. Nah, kira-kira tercapai nggak kalau misalkan Pak Dedi yang dipikirkan tadi pada itu? Tercapai sih Pak. Tercapai. Nah, kira-kira kalau yang dirancang Pak Dedi seperti itu, kenapa nggak dilakukan pada saat Bapak merasa bahwa saya dalam kondisi tidak sehat nih? Iya. Kenapa nggak kepikiran? Ya, karena pada saat itu memang lagi ngeblank kali Pak ya, sehingga tidak terpikirkan oleh saya untuk menyediakan itu. Dan ya mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa apa namanya menyediakan perangkat pembelajaran itu tadi, yang mana memang sebagai seorang guru ya tentu memang harus memberikan alternatif pembelajaran Pak ya, pada saat kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Jadi Pak Dedi sendiri sudah merancang nih bahwa ketika dalam kondisi seperti itu tentunya ini yang dilakukan. Iya. Ada kira-kira yang lain yang barangkali yang terkait itu kan dalam pembelajaran nih Pak Dedi. Nah, kalau misalkan yang lomba itu sendiri gimana rancangannya Pak Dedi? Kalau di pembelajaran sih sebenarnya selain dua tadi itu Pak ya. Iya betul. Tadi kan yang pertama saya berusaha untuk menyediakan perangkat pembelajaran yang sebagai alternatif. Yang kedua saya juga berusaha untuk mengkomunikasikan kepada guru PK. Yang ketiga untuk pembelajaran nih Pak, saya memaksimalkan konten YouTube saya Pak untuk dijadikan sebagai dengan kehadiran YouTube itu bisa membantu peserta didik saya. Nah kalau yang lomba ini Pak, jujur nih Pak, memang agak sedikit berat sih Pak, nggak bisa saya limpahkan karena proses dari awal memang saya yang membimbing. Ya, jadi kalau misalnya ini sudah di pertengahan jalan dan sudah mau tahap penelitian, kalau dilimpahkan khawatirnya nanti pembimbing yang baru ini agak sedikit kerepotan mau mulainya dari mana. Pak Dedi kan sudah lama nggak untuk membimbing ini? Sudah dari bulan April atau baru-baru ya. Sebelumnya ada nggak lomba-lomba seperti itu? Kalau untuk di sekolah yang sebelumnya saya sudah pernah, cuman kalau di sekolah ini kan baru Pak. Oh baru. Iya. Dari pantauan Pak Dedi sendiri, dilihat dari rekan-rekannya, ada nggak punya kompetensi atau keahlian atau kemampuan yang dimiliki Pak Dedi? Oh ini loh yang dimiliki. Kayaknya ada sih Pak, cuman mereka masih malu-malu kali Pak. Iya, untuk mengeluarkan ininya bukan malu-malu Pak. Malu-malu untuk mengeksplor kompetensi dia gitu. Pak Dedi pernah nggak berkomunikasi dengan beliau? Pernah. Seperti apa sih? Kamu tahu seperti apa berkomunikasi? Saya pernah bertanya kepada guru pembimbing ekskul tersebut gitu. Biasakah ibu membimbing anak-anak? Katanya biasa. Terus kenapa? Saya tanya kenapa tidak bisa membantu proses untuk lomba ini? Ya katanya sih alasan karena urusan rumah tangga, karena ibu-ibu kan. Iya. Oh jadi selain dari alasan itu dia merasa bahwa ibu-ibu tidak
ya repot katanya kalau harus bolak-balik katanya ngurusin anak, ngurusin di sekolah. Jadi kadang ya tidak maksimal seperti itu. Akhirnya itu yang membuat saya sungkan meminta bantuan untuk melimpahkan bimbingan ini ke guru yang lain. Oh jadi pada dirinya sendiri nih yang sungkan, bukannya temannya itu yang nggak mau bawa, tapi pada dirinya sendiri yang Sungkan. Karena memang dari awal dia sudah bilang, ibu-ibu kalau kalau ibu-ibu tuh memang ya agak repot, kita harus ngurusin anak, antar jemput anak sekolah. Tapi dalam pembimbingan Pak Dede berapa sih siswa yang dibimbing? Tidak banyak padahal sebenarnya. Kemarin kan yang ikut lomba untuk proposal itu kan ada 4 kelompok. Oh, banyak. Ya, 4 kelompok itu ada kelompok IPA, kelompok IPA 2 kelompok IPS 1, kelompok teknologi 1. Jadi ini berarti banyak siswanya. Iya. Ini dalam Satu kelompok itu 2. masuk dalam kategori ekskul kah atau pembimbingan khusus? Pembimbingan khusus. Bukan ekskul. Bukan. Jadi dalam di SK kan itu memang Pak Dede ditunjuk langsung. Saya minta. Oh minta. Nah, berarti Pak Dede merasa bahwa oh ini saya mampu Karena nih. memang passion saya di bidang penelitian, jadi saya minta untuk membimbing anak tersebut. Tapi sebelumnya memang melalui pelatihan sebelum melakukan penelitian. Tadi kalau nggak salah dengar ya, Pak Dede sebelum di sekolah itu pernah juga membimbing di sekolah lain. Berarti Pak Dede mutasi atau pindah ya sekolah? Ya betul. Saya Kalau boleh tahu Pak Dede sebelumnya di sekolah sebelumnya nih ya, Iya. pernah nggak mengalami hal sama? Pernah tidak dalam kondisi kurang sehat kemudian menghadapi? Pernah, Pak. Kira-kira di situ Pak Dede menempuh langkah seperti apa? Karena di sekolah sebelumnya kami tim, jadi pada saat kondisi itu tim yang lain atau guru yang lain itu bisa menghandle, Pak. Kenapa? Karena saya lihat dia berusaha untuk mau belajar dan melatih anak-anak untuk dibimbingnya. Oh, jadi di sekolah sebelumnya Sekolah yang ada sebelumnya tim, iya, ada tim. tapi yang baru ini Kalau yang baru, sendiri. iya. Nah, kira-kira kalau tadinya Pak Dede sudah ungkapkan nih bahwa sebelumnya itu bisa teratasi dengan adanya tim. Nah, Tim. kira-kira di sekolah baru ini yang ketika Bapak hadapi, apa kira-kira solusinya nih? Kalau kan di Ya sebelumnya- itulah tadi saya coba berusaha untuk ini dulu, Pak. Memang karena ini adalah hal yang baru di sekolah saya. Kemudian sekarang saat ini saya dimutasi kan, Pak. Iya, betul. Memang yang harus saya lakukan memang harus memberikan jenis sharing lah ya, bukan yang menggurui sharing. Pertama melalui pelatihan melalui ekskul itu tadi. Ekskul, iya. Ya, karena ekskulnya yang mewadahi anak-anak penelitian ini, Pak, ekskul Ekskul, kid. betul. Di ekskul Iya, kid. iya. Nah, di situ saya lihat di sekolah ini, Pak, masih sebatas ekskulnya itu sebatas pertemuan rutin tiap Oh, hari, bukan. tiap minggu. Belum action. Belum gitu. ke action. Sementara ekskul ini, Pak, kedepannya itu ada event nasional. Nah, sehingga saya merasa harus membantu berkomunikasi, sharing bersama guru-guru pembimbing yang mungkin yang menurut saya punya kompetensi. Dan tadi Bapak sudah center kan, Ya. namanya oh ini ya loh, yang punya kemampuan. Ada, betul. Nah, kalau boleh tahu, ini kan solusinya Pak Dede. Selain itu masih ada nggak kira-kira yang perlu Bapak sebagai ide nih untuk menyelesaikan masalahnya Pak Dede? Ada. Nah, kalau boleh tahu yang Saya juga dulu pernah melakukan ini, Pak, ide ini. Jadi saya itu melakukan sejenis pelatihan internal, di mana di pelatihan itu ada guru bimbingan dari di sekolah yang bersangkutan. Maksudnya misalnya saya di sekolah ini, saya ngundang guru-guru yang eksak, non eksak. Eksak itu kan IPA, ada biologi, kimia, fisika, dan non eksak bisa guru boleh. sosial, boleh, Pak. jadi Karena selain penelitian dari itu tidak mesti harus eksak. Ya, jadi non eksak pun bisa, seperti jurusan IPS bisa. Atau justru yang punya passion selain di IPA boleh bisa. Nah, saya membuat pelatihan dulu di internal itu. Jadi guru bersama siswa hadir. Nah, saya pernah melakukan pola itu di sekolah sebelumnya. Nah, kira-kira kalau Pak Dede menganggapnya bahwa itu sebuah solusi dari permasalahan Pak Dede yang tadinya dalam kondisi tidak fix atau tidak maksimal dalam pembimbingan maupun dalam pembelajaran. Nah, kira-kira Pak Dede merasa itu mampu tidak menjawab dari tantangan atau hal yang dihadapi Pak Dede? Solusi yang saya berikan tadi Iya, ya? betul. Menurut saya sih mampu, Pak. Karena saya lihat efektivitas dari pembimbingan itu bagaimana merubah mindset dulu, mindset cara membimbing, bagaimana mindset kita cara melatih anak-anak membuat proposal yang catchy,
menggali judul itu kan lebih menarik. Nah di situ harus diberikan sedikit stimulus Pak kepada guru tersebut. Nah, dari permasalahannya tadi Pak Dedi yang diungkapkan dan dari solusi yang diungkapkan Pak Dedi, nah kira-kira menurut Pak Dedi gimana nih perasaannya? Ya perasaan saya alhamdulillah semakin lega Pak, karena saya berpikir sebelumnya bahwa masalah ini Sebuah masalah besar yang tidak bisa saya pecahkan, tapi setelah berdiskusi ini saya bisa menemukan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi rencana kedepannya Pak Dedi gimana nih? Rencana kedepannya saya akan coba berkomunikasi terutama dengan kepala sekolah yang paling pokok, karena suka tidak suka beliau kan merupakan pengambil keputusan terakhir. Jadi saya berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, misalnya saya dalam kondisi tidak fit, saya tidak akan berusaha untuk memaksakan. Terus terkait dengan bimbingan pada saat lomba juga saya tidak akan memaksakan, artinya masih bisa membentuk tim dalam hal lomba itu tadi. Seperti itu. Jadi Pak Dedi sudah tekannya ya, kira-kira kapan nih mulainya Pak Dedi? Kapan mulainya untuk melakukan apa yang direncanakan Pak Dedi? Minggu depan ya. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu di sekolahnya Pak Dedi? Ada. Kalau boleh tahu itu ya kan? Ada. Kalau guru yang eksak ada sih Pak. Guru pembimbing sebelumnya Pak. Maksudnya guru pembina bukan pembimbing. Guru pembina pembina ekskul sebelumnya bisa membantu saya. Oke Pak Dedi, saya pikir sangat luar biasa sekali tadi yang dikatakan masalahnya, dan itu menjadi termasuk saya sendiri bisa memastikan ternyata dalam setiap masalah pasti ada solusi ya. Iya. Dan saya salut dengan Pak Dedi karena kenapa mampu mengutarakan secara mendetail dan mampu memberikan solusi yang tepat menurut Pak Dedi sendiri, dan semoga berhasil. Pak Dedi tetap semangat Pak Dedi, Terima kasih Pak Bambang. Oke, tetap sehat, jaga kesehatan baik-baik, karena tenaga pikiran yang kurang sehat itu tidak akan bisa bermanfaat ke orang lain. Iya, terima kasih Pak Bambang. Saya izin pamit Pak Bambang. Oke, silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Ros. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ibu Ya. sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Pak Bambang tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, betul sekali. Iya. Gimana perasaan Pak Bambang? Apa ya, dalam kegiatan coaching saya tadi itu sama coach saya itu saya merasa mungkin ya tidak maksimal gitu Bu. Oh seperti itu Iya. ya. Baik Pak Bambang, saya ingin mengkonfirmasi sesuatu ini setelah Pak Bambang melakukan coaching ya. Coaching. Yang pertama nih, saya ingin menanyakan kepada Pak Bambang, bagaimana nih Pak Bambang menilai sendiri performa Pak Bambang tadi dalam kompetensi yang Pak Bambang gali ketika melakukan coaching. Sesuai dengan kompetensi yang saya harapkan tadi, yang Ibu amati ya, adalah membuat pertanyaan berbobot. Ketika saya tadi praktek coaching, saya merasa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ini masalah-masalah dari si coaching ini, kemudian mengungkapkan permasalahan itu dengan solusinya itu sendiri, sehingga apa yang saya harapkan bisa tercapai gitu. Dan itu Pak Bambang ya. Iya betul. Jadi kan menurut Pak Bambang ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak inginkan dengan yang dilakukan. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat Pak Bambang menilai demikian, bahwa apa yang Pak Bambang sudah lakukan itu sudah. Nah itu dia tadi Bu, ketika saya bertanya misalkan kepada si coach ini, saya merasa dia ungkapkan secara terperinci permasalahannya. Kemudian ketika saya tanya poin-poin penting nih yang saya tanyakan, ternyata iya betul apa yang saya tanyakan bisa tergali dengan baik. Kemudian ketika saya tanyakan pertanyaan kunci nih, solusi itu termuara dengan permasalahannya si coach. Baik. Terus solusinya itu dari mana? Dari Pak Bambang atau dari? Dari si coach sendiri. Jadi saya sendiri cuma bertanya dengan kompetensi tadi, pertanyaan-pertanyaan berbobotnya itu. Baik. Pak Bambang, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya di kegiatan Pak Bambang tadi? Oke, silakan Ibu. Ya.
Baik Pak Bambang, dari hasil pengamatan saya dan kegiatan Pak Bambang tadi, di mana Pak Bambang memilih fokus mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah sih ketika Pak Bambang melakukan coaching tadi, saya melihat Pak Bambang sudah melakukan sesuai dengan apa yang ada di alur coaching, lalu sesuai dengan alur Tirta begitu. Nah, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot dengan menggali kemampuan coachingnya untuk menemukan sendiri masalahnya seperti itu. Kemudian solusinya juga dipilih sesuai dengan apa maunya sang coachingnya. Seperti itu ya Pak Bambang ya. Itu yang saya amati tadi dari kegiatan Pak Bambang mengcoaching ini. Ya, coachingnya tadi ini Pak Bambang. Kemudian dari pengamatan saya tadi, dari keterampilan yang Pak Bambang lakukan itu sebenarnya masih ada hal-hal yang perlu Pak Bambang kembangkan. Misalnya, jadi tidak fokus ke satu saja dengan memberikan pertanyaan. Pak Bambang bisa melakukan dengan presence, kemudian selanjutnya menjadi pendengar yang aktif dengan membedakan dan tidak mengambil keputusan yang berupa asumsi, kemudian selanjutnya asosiasi, dan yang paling penting Pak Bambang tidak melabeli gitu ya. Itu yang Pak Bambang bisa gali lagi, sebenarnya masih bisa ditambahkan dari pengamatan saya ya. Iya, betul. Pak Bambang, bagaimana nih Pak Bambang menurut Pak Bambang sendiri? Oh iya Bu, sebenarnya itu penting sih sebenarnya, dan itu mesti yang saya harus lakukan terus untuk menggapai apa yang tadi Ibu ungkapkan terkait dengan yang masih perlu untuk dikembangkan. Iya. Tapi ya dari pengamatan saya tadi sih itu sekedar saran untuk Pak Bambang. Pak Bambang sudah melakukan itu sudah sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang dirujuk ya. Yang tadinya memberikan pertanyaan berbobot, Pak Bambang sudah mulai memasuki keterampilan yang lain. Ini perlu ditambahkan lagi. Siap. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak Bambang. Nih, bagaimana nih pendapat Pak Bambang setelah mendengarkan saya ini? Sebenarnya ketika saya tadi berpikir Bu ya, secara ini saya sudah lakukan, tapi setelah mendengarkan masukan dari Ibu oh iya, ternyata ada masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan dalam kegiatan atau keahlian atau kecakapan dalam coaching sebagai si coach ini. Itu yang saya rasakan. Ya, nah selanjutnya nih, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang nih sama Pak Bambang yang akan lakukan untuk meningkatkan lagi performa Pak Bambang sebagai seorang coach? Ya, saya bayangkan tuh Bu, gimana supaya kegiatan-kegiatan coaching ini terus berlanjut, kemudian semakin banyak coach yang mendatangi saya untuk bisa saya coaching gitu. Terus selanjutnya kapan nih Pak Bambang bisa melakukan hal tersebut menurut Pak Bambang? Sebenarnya kalau ditanyakan kapan, ya tentunya secepat mungkin Bu ya. Sebisa mungkin besok ya. atau dalam sepekan ini ya barangkali. Kemudian selanjutnya menurut Pak Bambang ini kan dilakukan secepatnya. Nah, kira-kira nih menurut Pak Bambang siapa yang bisa membantu Pak Bambang nih agar apa yang Pak Bambang rencanakan itu berjalan maksimal? Tentunya dalam kegiatan coaching kan kita perlu kolaborasi. Tentunya yang kalau di sekolah saya butuh teman-teman sejawat atau rekan guru di sekolah yang bisa membantu dalam platform coaching itu, dan tidak lupa juga